Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana. Shalom. Halo adik-adik semuanya. Adik-adik, minggu ini adalah Minggu Palem, seminggu sebelum kita merayakan Hari Paskah. Paskah? Ya, hari di mana Tuhan Yesus bangkit kalahkan maut dan dunia merasakan perubahannya. Betul sekali. Tuhan Yesus yang banyak tidak disukai oleh orang-orang di dunia ini ternyata membawa begitu banyak perubahan yang mendatangkan kebaikan. Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia layak dipuji. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Hosana, Hosana, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau layak dipuji. Tuhan, Engkau lahir di dunia ini sehingga hidup kami berubah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mati di kayu salib demi menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengalahkan maut sehingga kami mempunyai surga, rumah baru kami nantinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami yang di surga, kami masih mempunyai Roh Kudus yang menemani kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Bukankah kami sungguh kaya mempunyai Tuhan sebagai juru selamat kami? Hosana, Hosana, Raja damai. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahukah kamu dalam bahasa Ibrani arti Hosana itu adalah tolong selamatkanlah kami. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus disambut seperti seorang raja, tapi dengan kalimat minta tolong ya? Adik-adik, Minggu Palem, kira-kira apa ya yang terjadi di Minggu Palem di masa Tuhan Yesus hidup? Nah, hari ini kita akan sama-sama mencari tahu jawabannya melalui cerita pagi hari ini ya. Yuk adik-adik kita sama-sama mendengarkannya ya. Hai anak-anak, Lause doakan kamu dan Lause dan semua yang kita kenal selalu sehat dan semakin cinta kepada keluarga di mana kamu dan saya ada. Anak-anak, yuk kita doa sebentar ya. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengar cerita hari ini. Tuhan tolong kami bagaimana kami boleh mendengar dan mengerti dengan baik. Kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Dengar doa ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, bulan November di tahun 2019 dikatakan virus corona
mewabah di kota Wuhan, negara China. Lalu kemudian para pakar kesehatan mulai berkata, 1 tahun kemudian akan ditemukan sesuatu yang bisa mengendalikan virus corona. Karena virus corona hari ini sampai sekarang masih saja ada. Setahun kemudian vaksin corona ditemukan. Tahun 2021 bulan Januari, bahkan negara kita Indonesia sudah mulai memberi vaksin kepada pejabat, kepada guru, kepada pedagang, dan sekarang minggu-minggu ini mulai diberi suntikan gratis kepada para lanjut usia, yaitu kakek, nenek yang kita kenal, yang kita tahu. Nah, kalau vaksin corona dikatakan 1 tahun, kemudian anak-anak di dalam Alkitab sering dan bahkan menemukan banyak perkataan-perkataan yang dikatakan akan terjadi, tetapi belum terjadi. Dan kita kenal dengan kata nubuat. Seorang nabi utusan Allah bernama Zakaria memberi nubuat bahwa sesuatu itu akan terjadi. Dan anak-anak, kamu tahu berapa lama ketika dia mengatakan lalu itu terjadi? 10 tahun? 50 tahun? No. Kamu tahu, bahkan ketika Nabi Zakaria meninggal pun 500 tahun kemudian nubuat itu benar-benar terjadi, anak-anak. Wah, nubuat apa itu ya? Anak-anak, sebentar nanti kita akan menyaksikan sebuah video. Dalam video itu kita belajar banyak yang harus kita pelajari hari ini. Mari siapkan hati, siapkan diri, kita duduk dan kita simak dengan baik-baik. Anak-anak, nubuat Zakaria, waktu dia mengatakan, lalu kemudian 500 tahun kemudian itu terjadi. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Wah, bahwa orang Yerusalem akan menyambut seorang raja, Mesias. Dan mereka akan menyambut dengan sorak-sorai. Lause akan membacakan sebuah nats untuk kita semua. Nats itu ada di dalam kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Anak-anak, wah, dinubuatkan akan datang seorang Mesias. Nih, aku tanya, kalau kamu disuruh milih, kalau saya raja, lalu saya datang, dan kamu berharap saya adalah raja yang kamu impikan. Kamu berharap saya datang menunggangi sesuatu yang gagah atau sesuatu yang biasa saja.
Kuda itu adalah lambang gagahan, kekuatan, keberanian. Kalau kamu disuruh milih, kamu pasti akan memilih raja yang menunggangi kuda. Tetapi Yesus datang menggenapi nubuat Zakaria, dan ternyata dia bukan menunggangi kuda. Dia menunggangi keledai, anak-anak. Keledai di bawah perang, aduh, belum perang aja sudah kalah. Tetapi Lause kasih tahu, dalam perjanjian lama ada seorang raja yang pernah menunggangi keledai. Keledai mempunyai simbol yang berarti lemah lembut, damai dan rendah hati. Yesus datang menggenapi nubuat Zakaria dan mengatakan kepada seluruh orang Israel bahwa dia adalah raja yang datang membawa damai. Bukan seperti raja dunia yang membawa kuasa lalu membawa perang. Nah, pelajaran pertama yang kita pelajari, Yesus menggenapi nubuat Zakaria bahwa dia datang membawa damai. Lalu kemudian yang kedua, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, wow, dia disambut dengan kata Hosana. Nah, kalau kamu mikir ya, Hosana, Hosana, itu kata-kata yang dielu-elukan buat seorang raja. Pasti artinya begini. Hidup raja, panjang umur raja, raja hebat. Oh, ternyata bukan itu artinya dalam bahasa Ibrani. Hosana mempunyai arti tolong, tolong. Selamatkan kami, selamatkan kami. Anak-anak, bayangkan seorang raja datang. Lalu kita berteriak, Hosana, Hosana. Tetapi artinya, tolong, tolong selamatkan kami. Apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel ketika mereka tahu, wow, nubuat Nabi Zakaria hari ini mereka lihat terjadi. Tapi ketika mereka melihat raja yang saat itu adalah Yesus yang mereka harapkan, mengapa harus menyelamatkan mereka? Iya, anak-anak. Saat itu, ingat, orang Israel ada di bawah kekuasaan penjajahan bangsa Romawi. Mereka sudah nggak tahan, mereka sudah muak, mereka pengen bebas dan tidak mau lagi terikat. Mereka ingin kedamaian. Dan mereka berharap, Yesus itu yang kita harapkan. Membebaskan kita dari bangsa Romawi. Tapi anak-anak, Yesus orang-orang, aku datang. Benar, aku raja. Iya, betul. Aku Mesias. Betul, aku Mesias juru selamat. Tapi aku datang membawa lebih daripada itu. Aku datang membawa kedamaian. Membawa kebebasan. Tapi bukan kebebasan yang ada di dalam pikiran kalian. Ada di dalam pikiran kamu dan saya. Yesus datang membawa kebebasan. Kalau kamu dan saya tidak terikat lagi oleh kuasa dosa. Bahwa orang-orang Israel juga tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Yesus datang dengan membawa damai. Kedamaian yang sesungguhnya harus ada di dalam hati setiap manusia. Anak-anak, jadi dari video tadi, dan hari ini adalah hari kita memperingati Minggu Palem. Ada 2 pelajaran yang kita pelajari. 1, kita tahu Yesus datang menggenapi nubuat Nabi Zakaria. 2, Yesus adalah raja, benar. Tapi raja damai yang sesungguhnya lebih berarti. Karena raja itu membebaskan kamu dan saya dari kuasa dosa. Sama seperti orang-orang Israel, mereka tidak mau lagi. Tapi Yesus menawarkan yang lebih daripada itu. Anak-anak, kamu dan Lause, kita sama-sama selalu kalah terhadap dosa. Tapi hari ini, setiap kali kita memperingati Minggu Palem, kita selalu ingat, Yesus
Raja damai. Bukan raja yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel. Yesus bukan datang menyelamatkan dan membebaskan orang Israel saja. Tapi Yesus datang membebaskan kamu dan Lause. Membebaskan apa Lause? Ketika kamu dan Lause ada dalam kuasa dosa. Kamu tahu kalau kamu dan Lause sudah terpisah dari Allah. Tidak bersama-sama lagi dengan Allah. Tapi justru karena Yesus datang, Dia adalah Raja Damai yang membuat kamu dan Allah, Lause dan Allah tidak lagi terpisah. Anak-anak, Lause akan membacakan sebuah nats Alkitab. Sebuah nats Alkitab yang akan kita hafal bersama. Kamu, Lause, nats itu ada di dalam Matius. Kalau disebut Matius, berarti perjanjian lama atau perjanjian baru anak-anak? Ya, perjanjian baru. Matius pasal 5 ayat 9. Kalau yang sudah mendapatkannya, meskipun Lause tidak langsung melihat kamu, ayo baca dalam hati. Matius pasal 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak, kamu, saya, kita adalah pembawa-pembawa damai. Seperti Yesus datang menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Seperti Yesus datang dan mengatakan, "Hei, aku adalah raja." Tapi bukan raja yang kalian pikirkan. Aku adalah raja damai. Raja yang sungguh-sungguh membuat kamu dan saya mendapat kedamaian itu. Kamu dan Lause adalah pembawa-pembawa damai. Kalau begitu, sanggup gak ya kita melakukannya? Pembawa-pembawa damai? Aduh, kalau Lause dan kamu mau mempraktekannya, bisa nggak? Bisa. Sederhana. Ketika Yesus kemana saja dia pergi, dia selalu menjadi Raja Damai. Dia tunjukkan itu. Dan dia selalu membawa damai kemana langkah kakinya ada. Lause kasih trik ya, ada 3. Bagaimana menjadi pembawa damai. Pikirkan yang kamu lakukan dan itu baik buat orang. Pikirkan yang kamu lakukan dan itu adil buat orang. Pikirkan yang kamu lakukan dan itu aman buat orang. Contohnya nih, kan kita di rumah aja, nggak kemana-mana kan? Di rumah berarti ada anggota keluarga. Kalau mama atau orang-orang yang kamu cintai dan dia bertanggung jawab dengan kebersihan, kerapian rumah, lalu kamu ada di sana nih. Apa yang bisa kamu lakukan? Ingat ya, kamu pembawa damai loh. Seperti hari ini yang kita pelajari. Coba pikirkan apa yang kamu bisa lakukan. Pikirkan sesuatu dan itu berbuat baik dan itu baik buat orang. Oke, kalau begitu aku coba lihat yang pada berantakan. Aku bersihkan, aku rapikan. Wow, itu mendatangkan kebaikan buat mama mungkin. Yang harus perhatian lagi buat itu. Oh, kamu sudah jadi pembawa damai loh. Terus, pikirkan apa lagi? Kamu main-main sama Cici, sama Koko, sama Dedek. Terus giliran, iPad-nya cuma 1. Handphone canggihnya cuma 1. Mau main Mobile Legend cuma bisa 1 handphone. Gak bisa banyak-banyak. Gimana dong? Ingat, meski bermain game pun, kamu adalah pembawa damai. Pembawa damai seperti apa, Lause? Oke, baik, adil, aman. Kalau begitu, aku tidak mau rebutan. Aku tunggu giliran. Antri. Oke, good job. Atau ada lagi. Ketika mama bilang, ayo, lu cumi suami kuana, lu kawa aneh ya. Ni zeme gao de,为什么你这样子？拜托，你不可以再这样子了。Hei, ingat, kamu adalah pembawa damai. Dan saat itu hati ini mulai bilang, kamu salah loh. Kamu salah. Ingat,
Apa yang harus kamu lakukan sebagai pembawa damai dalam rumah? Aku tahu. Mama tipu Cia. Mama tipu Kia. Wow, mulut ini langsung tahu mengucapkan maaf. Saat itu suasana rumah sudah kembali menjadi damai. Anak-anak banyak lagi yang bisa kita lakukan sebagai pembawa damai. Karena Yesus adalah Raja Damai. Karena itu kita harus membawa damai kemana saja kita berada. Bukan karena kamu pintar, kamu bisa. Tapi karena ada Yesus sebagai contoh dan kamu ikut Yesus, begitu juga dengan Lause. Anak-anak, sanggup gak kamu menjadi pembawa damai seperti itu? Sanggup. Bukan dengan kekuatan kamu, tetapi dengan kekuatan Yesus ada di dalam kita. Karena dia adalah Raja Damai. Ingat, Minggu Palem berarti kita mengingat dua hal penting. Satu, Yesus menggenapi nubuat Nabi Zakaria. Dua, Yesus adalah Raja Damai. Nah, anak-anak, kita baca sekali lagi ya. Lause Hana sudah bisa hafal. Karena Lause Hana sudah mulai menghafalnya sebelum hari ini. Nah, kalau kalian gimana? Gak apa-apa. Kalian punya otak yang cerdas. Baca, hafal, hitungan detik pasti bisa. Oke? Lause Hana coba baca 2 kali. Mata kamu gak boleh kelilipan ya. Mata kamu gak boleh lari dari Lause. Jadi mata kamu harus ikut Lause, harus lihat Lause. Kalau begitu, kamu sedang melatih diri untuk menghafal Alkitab. Kita coba ya. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Gampang ya? Oke, Lause percaya kalian sudah pada bisa. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi yang terakhir. Wow, Lause tahu kalian sudah bisa. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak, sudah tahu ya kalau kamu dan Lause adalah pembawa damai kemana saja kamu ada. Yuk kita berdoa. Kita minta Tuhan memimpin kita sanggup melakukannya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ketika kami mendengar kata Hosana, Hosana, kami sudah mulai mengerti kalau kata-kata itu dielu-elukan pada saat Minggu Palem. Dan kata-kata itu adalah kata-kata yang harus mengingatkan kami kalau kami adalah pembawa damai kemana saja kami berada. Tolong kami Tuhan. Dan bahkan ketika kami melakukan banyak hal yang mendukakan Allah, yang membuat Yesus sedih, kami tetap saja tahu ada Yesus, Juru Selamat, Mesias, Raja Damai buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengerti sekarang. Tolong kami untuk firman Tuhan yang sudah kami hafal. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Kami sungguh mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, bagaimanakah sekarang? Masihkah kita sama seperti orang-orang Israel dahulu yang menantikan Raja Duniawi? Tidak. Sekarang kami sudah tahu bahwa Raja Duniawi akan habis dikikis oleh kuasa dunia. Namun Raja Surgawi akan kekal selamanya. Haleluya. Bahkan ketika kita berbuat salah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, tetap ada Raja Surgawi yang akan membela kita. Wow, how awesome he is.
宙创造主，在你眼里王国之相随的，无人与你相比。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 深深爱我，捧我在你手心中。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 永恒的主，唯一的主，上帝。伟大奇妙神，宇宙创造主，在你眼里王国之相随的，无人与你相比。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 深深爱我，捧我在你手心中。主你真伟大，How awesome you are！ 主你真伟大，How awesome you are！ 永恒的主，唯一的主，上帝。伟大奇妙神，宇宙创造主，在你之前为我的完美计划，我一生去拜你。Adik-adik, ketika doa Bapa kami diajarkan kepada kita, itu bukan doa asal-asalan. Itu adalah sebuah berkat yang Tuhan tinggalkan buat kita semua. Yuk saat ini kita sama-sama bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!